Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis itikaf, masih membicarakan hukum-hukum seputar salat. Hari ini kita akan membahas hukum mengqadha salat. Qadha berarti saya punya hutang. Kapan saya dianggap punya hutang salat sehingga harus dibayar? Kita bahas terlebih dahulu hadis umum tentang qadha salat. An Mu'adzata qalat sa'altu Aisyata faqultu ma balul haidi taqdi shauma wa la taqdi salata faqalat aharuriyatun anti qultu laistu biharuriyatin walakinni as'alu qalat kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is sholati. Dari Ma'adzah, ada ibu-ibu namanya Ma'adzah, berkata, aku bertanya kepada Aisyah, aku berkata, kenapa wanita haid diperintah untuk mengqadha saum dan tidak mengqadha salat? Jadi ada wanita haid ketika haidnya selesai, yang diqadha apa? Saum. Kenapa saum diqadha dan tidak mengqadha salat? Lu kan sama-sama rukun Islam. Mendapatkan pertanyaan itu, dia berkata, siapa yang dia berkata? Aisyah. Apakah engkau haruriyah? Ada yang tahu apa yang dimaksud haruriyah di sini? Haruriyah itu khawarij. Kamu ikut-ikutan kelompok khawarij. Khawarij itu apa? Kelompok ekstrim yang mudah mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Pokoknya yang tidak ngaji di sini kafir semuanya. Nah, itu khawarij. Siapa korban pertama kali? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu divonis kafir. Dan siapa saja yang tidak mengkafirkan Ali berarti kafir juga. Kenapa disebut haruriyah? Mereka punya base camp di desa namanya Haruriyah. Jadi kelompoknya khawarij punya tempat markas pengajian di desa Haruriyah. Ciri khas pengajiannya hanya mengakui yang berhak disebut muslim hanya yang ngaji di desa Haruriyah. Yang tidak bergabung dengan pengajian di desa ini berarti kafir. Termasuk khalifahnya Ali bin Abi Thalib juga mereka kafirkan. Nah, salah satu
ciri khas kelompok ini adalah ibu-ibu kalau haid, begitu selesai haid yang dikodok saum dan sholat. Kenapa? Karena saum dan sholat sama-sama rukun Islam. Nah udah digebiah-uyah aja, saum kodok, sholat juga harus dikodok. Ini pemahaman kelompok Khawarij. Ditanya begitu, aku berkata, aku bukan Haruriyah. Kamu kelompok Khawarij ya, kelompok Haruriyah. Aku berkata, aku bukan Haruriyah. Akan tetapi aku bertanya, maaf wahai Aisyah, belum pernah saya ikut-ikut pengajian itu. Akhirnya Aisyah menjawab, dulu hal itu menimpa kami. Kami diperintah untuk mengkodok saum dan tidak diperintah mengkodok sholat. Aisyah cuma menjawab kalimat ini, kami diperintah untuk mengkodok saum dan tidak diperintah mengkodok sholat. Pertanyaannya kan, kenapa wanita haid diperintah mengkodok saum dan tidak mengkodok sholat? Aisyah jawabannya apa? Kami diperintah untuk mengkodok saum dan tidak diperintah mengkodok sholat. Ya ngono kalau bahasa Jawanya. Nggak usah ditanya kenapanya. Persis seperti bapak-bapak kalau ditanya, yang kentut pantat kenapa muka yang dibasuh? Harusnya kan pantatnya yang dibasuh. Jawabannya apa? Ya begitu Rasulullah ngajari. Tapi kalau dia ngeyel, biar dia tidak nanya lagi, ya kadang-kadang boleh kita jawab dengan jawaban yang membuat dia tidak ngeyel lagi. Kan kentut, yang dibasuh muka, kenapa tidak pantat? Ya jawab aja, kita sedang kumpul, sampean ngentut, yang malu pantatnya atau mukanya? Ya udah, kalau yang malu mukanya, mukanya yang dibasuh. Kalau orang Betawi kan, muka lu apa pantat lu yang malu? Nah, muka gue, ya udah muka lu aja yang dibasuh. Selesai. Berarti qada sholat tidak berlaku bagi ibu-ibu karena haid dan nifas, meskipun nifasnya 40 hari. Baik, selesai. Masuk hadis selanjutnya. Baru ada beberapa sholat yang dikodok. An Anasin ibni Malikin qala Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan au nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang lupa dari sholatnya atau tidur darinya, maka kafaratnya adalah menunaikan sholat itu saat mengingatnya. Berarti misalnya saya sedang santai ngopi, tiba-tiba ingat tadi saya belum sholat asar. Berarti apa? Ya sudah, ngopi berhenti, sholat asar. Berarti saya mengkodok sholat
yang belum saya tunaikan karena lupa. Bapak sedang main tenis di lapangan jam 4 sore, tiba-tiba ingat, loh Isya kemarin kan saya belum sholat, keburu tidur, tinggalkan lapangan tenis, pergi ke Masjid An-Nur sholat Isya 4 rakaat. Kenapa? Lupa. Berarti sholat Isya yang ditunaikan ba'da asar, menghentikan olahraga tenis, itu disebut qadha. Di sini atau tidur, berarti kesiangan. Jadi yang kesiangan jam 7, ya sudah, begitu bangun tunaikan sholat subuh. Dalam madhab Syafi'i, sholat itu kan ada dua. Yang warga NU pasti tahu, sholat itu statusnya qadaan atau adaan. Usolli fardad duhri arba'a raka'atin ada'al lillahi ta'ala. Kenapa adaan? Karena saya menunaikan sholat duhur pada waktu duhur. Begitu kesiangan jam 8 baru bangun, usolli fardhus subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Loh, kenapa Mas qadaan? Kesiangan, ini sholat subuh jam 8. Udah jelas ya? Mengantisipasi kalau di sini yang ngaji ada yang dari NU, usolinya begitu. Tapi bagi warga Muhammadiyah kan tidak biasa bawa pakai usoli. Selesai hadis kedua. Jadi kenapa saya qadha? Saya lupa. Kenapa saya qadha? Karena saya ketiduran. Jam 10 pagi tidur, bangun-bangun jam 5. Berarti saya duhur, qadhaan, asarnya adaan. Kita akan masuk hadis ketiga. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fa sa'altuhu fa qala syughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri fasallaituhumal an qultu afanaqdihima idza fatatna qala la. Dari Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar lalu masuk rumahku. Coba bapak-bapak perhatikan di sini, masuk rumahku. Padahal itu rumahnya siapa? Rumahnya Rasulullah. Jadi seorang istri boleh menisbatkan rumah suaminya dengan rumah dirinya, sebagaimana anaknya. Coba anak kecil, anak kita SMP, ngajak temannya, "Yo dolan ning omahku." Apa yo dolan ning omah bapakku? Kan enggak. Jadi boleh menisbatkan kepemilikan harta milik ayahnya, dinisbatkan kepada dirinya. Jadi Rasulullah sholat asar lalu masuk rumahku, yang tidak lain itu sebenarnya rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Maka aku menanyakannya dan beliau menjawab, aku sibuk sehingga tidak sempat melakukan 2 rakaat setelah duhur, maka aku melakukan sekarang. Jadi begini, ba'da duhur Rasulullah zikir, sudah siap-siap sholat ba'diyah 2 rakaat, tiba-tiba ada tamu, obrolan serius sampai adzan asar berkumandang. Berarti kan Rasulullah belum sempat sholat 2 rakaat ba'da duhur. Akhirnya apa? Sholat asar selesai, beliau pulang ke rumah Ummu Salamah menunaikan sholat 2 rakaat. Loh, Rasulullah ini sholat apa? Ini sholat ba'da duhur. Karena aku sibuk sehingga tidak sempat melakukan 2 rakaat setelah duhur, maka aku melakukan sekarang. Berarti Rasulullah mengqadha sholat rawatib. Ummu Salamah penasaran, apakah kami boleh mengqadha jika tidak melakukannya? Jawabannya tidak, ini khusus Rasulullah SAW. Jadi bapak-bapak yang tidak sempat sholat qobliyah, tidak sempat ba'diyah duhur karena sesuatu, tidak bisa diqadha. Itu hak pribadi Rasulullah SAW. Mau ba'diyah maghrib, keburu ada teman sudah 20 tahun tidak ketemu, akhirnya ketemu di Masjid An-Nur, ngobrol, tahu-tahu ba'da adzan isya. Boleh tidak nanti pulang ba'da isya sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib? Enggak boleh. Kenapa? Itu hanya milik Rasulullah SAW. Baik, sekarang masuk hadis keempat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatu salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rakaatan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila luput dari salat malam karena sakit atau selainnya, beliau menunaikan salat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Ini dilakukan Rasulullah, silahkan bagi bapak-bapak yang melakukan. Yang rutin tahajud, begitu kesiangan bangun tiba-tiba adzan subuh berkumandang, silahkan diqadha di siang hari. Kalau biasanya 11, berarti qadanya 12. Oh, saya tahajudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ditutup 1 witir, berarti kan 5. Qadanya 2, 2, 2, berarti 6 rakaat. Saya tahajudnya rutin tiap malam 2 rakaat tahajud, ditutup 1 witir, rutin tiap hari, nggak pernah 11. Kok kesiangan? Berarti qadanya 4 rakaat. Saya rutinnya 13 rakaat, berarti qadanya 14 rakaat. Kenapa tidak ganjil? Karena tidak ada sholat ganjil di siang hari. Sholat yang statusnya ganjil itu selalu di malam hari. Maghrib itu sudah waktu malam menurut kalender Hijriah. Sholat witir itu juga malam. Selesai. Jadi rawatib jangan diqadha, tapi sholat tahajud boleh diqadha. Lah bagaimana kalau saya tiap hari sholat duha 12 rakaat, sementara sholat tahajud biasa 11, kesiangan? Jawabannya, silahkan tunaikan 12 rakaat,
12 rakaat itu sudah duha, sudah termasuk qada salat tahajud. Nah, ini penting. Inilah satu-satunya salat rawatib yang boleh diqada. An Muhammad ibni Ibrahim an jaddihi Qaisin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uqimatis salatu fa sallaitu ma'ahu subha thumma sarafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa wajadani usalli fa qala mahlan ya Qais asalatani ma'an qultu ya Rasulullah inni lam akun raka'tu raka'atal fajri qala fala idzan. Dari Muhammad bin Ibrahim dari kakeknya Qais berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lalu iqamat dikumandangkan. Jadi begitu Rasulullah terlihat keluar dari rumah, otomatis Bilal mengumandangkan iqamat. Aku pun salat subuh bersama beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai lalu mendapatiku menunaikan salat. Jadi habis salat si Qais ini salat lagi, habis salat subuh. Beliau bersabda, "Sebentar wahai Qais, apakah ada 2 salat bersamaan?" Emang itu salat apa? Habis salat subuh kok salat lagi? Qais berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku belum menunaikan 2 rakaat salat fajar." Berarti salat 2 rakaat ba'da subuh ada salat fajar. Apa jawaban beliau? Kalau begitu tidak masalah. Jadi bagi bapak-bapak yang datang ke masjid untuk salat subuh belum sempat sholat fajar 2 rakaat, keburu iqamat, silahkan tunaikan 2 rakaat ba'da subuh. Tapi tolong jangan tiap hari, telat itu sesekali. Kalau sesekali silahkan. Jadi saking pentingnya sholat fajar, sampai-sampai yang tidak sempat silahkan di qada. Berarti dari sini sholat fajar itu sholat rawatib terbaik. Sholat rawatib terbaik adalah sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena nilainya dahsyat. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Maka orang yang selesai sholat subuh harusnya merasa kaya. Saya pulang dari Masjid An-Nur sudah membawa kekayaan dunia seisinya. Baik. Ada cara kedua mengqadha sholat fajar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yusalli raka'atal fajri falyusallihima ba'da ma tatlu'us syamsu. Siapa yang belum menunaikan 2 rakaat fajar, maka tunaikan keduanya setelah matahari terbit. Berarti sekalian sholat syuruk. Jadi bapak datang ke masjid, mau sholat tahiyatul masjid atau sholat rakaat fajar, iqamat, ya sudah nggak usah. Sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh berjamaah berzikir, kemudian baca Quran tadarusan sampai matahari terbit, dilanjutkan sholat syuruk. Itu sholat syuruk, itu juga sholat 2 rakaat sholat fajar yang belum ditunaikan.
Karena pelajaran 7 tahun yang lalu sudah saya sampaikan, idza jatama ibadatani min sinfin wahidin dakhalat ihdahuma 'alal ukhra. Bila ada ibadah 2 atau 3 sejenis, cukup lakukan satu ibadah itu sudah mencakup 2 atau 3. Berarti itu bagian dari 2 in 1 atau 3 in 1. Masuk masjid, PR saya sholat tahiyatul masjid, PR saya 2 rakaat sebelum duhur, PR saya sholat sebelum ba'da wudu. Nggak usah 6 rakaat, cukup 2 rakaat kita sudah mendapatkan 3 sholat itu. Atau bahkan begini, saya niat mau sholat istikharah, datang setelah adzan duhur berkumandang, cukup 2 rakaat. 2 rakaat itu tahiyatul masjid, qobliyah duhur, sholat ba'da wudu, dan sholat istikharah. Kenapa? Semuanya sunnah, tata caranya juga tidak ada perbedaan. Berarti kesimpulannya, bagi yang telat pergi ke masjid, belum sempat sholat fajar 2 rakaat keburu iqamat, silahkan tunaikan qada 2 rakaat fajar ba'da subuh atau nunggu setelah matahari terbit. Alhamdulillah, tinggal satu masalah lagi. Biasanya ini muncul pertanyaan, saya sudah lama menjadi muslim, tapi dari kecil sampai usia 50 tahun belum sholat. Sadar-sadar sholat itu wajib setelah usia 50 tahun. Akhirnya saya sholat. Lah sholat saya selama ini bagaimana? Kalau ada yang bertanya begitu, saya akan tawari, Anda mau madhab Syafi'i atau Hambali? Jadi bapak-bapak yang baru sadar sholat, usia 40 tahun baru sholat, baliknya kan 15, berarti tidak sholat berapa tahun? 25 tahun ya, 25 tahun tidak sholat. Nasib 25 tahun bagaimana? Saya jawab, mau Syafi'i atau Hambali? Wah, Syafi'i, ya baik, Syafi'i saya kasih ini. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza irtadda ar-rajulu 'anil islami thumma aslama kana 'alaihi qada'u kulli salatin tarakaha fi riddatihi wa kulli zakatin wajabat 'alaihi fiha. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ini dikutip oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim, bila seorang murtad dari Islam lalu masuk Islam kembali, maka wajib baginya mengqadha semua salat yang dia tinggalkan selama murtadnya dan semua zakat yang wajib dia tunaikan. Berarti usia 40 tahun baru sholat, maka 25 tahun tidak sholat itu harus diqadha. Jadi habis duhur lagi. Kalau pengen cepat lunas, kalau bisa habis duhur 5 kali duhur lagi. Nanti asar, kalau pengen cepat lunas ya habis asar lagi, asar lagi. Mungkin sampai 3, 4, 5 kali sholat asar. Saya jawab begini, pening, ada tidak madhab Hambali? Ya saya jawab ada. Kalau madhab Hambali cukup beristighfar, memohon ampun kepada Allah, selesai. Nah gue yang demen yang gini nih ya. Itu Hambali begitu. Tapi kalau Syafi'i wajib maka coba saya telusuri, Ustadz Abdus Somad itu memang saya akui, beliau kalau menjawab fikih itu selalu mengambil madhab Syafi'i. Nah saya ketemu jawaban beliau betul, dalam madhab Syafi'i harus diqadha.
Jadi betapa beratnya tiap hari selesai sholat duhur harus sholat duhur sekian kali untuk mempercepat pelunasan. Baik, inilah intisari pelajaran kita hari ini, apa hukum mengqadha sholat. Intinya yang diqadha sholat itu, satu, kalau bapak ketiduran atau kesiangan, berarti harus ketiduran kesiangan, atau lupa. Dua, silahkan diqadha sholat untuk sholat tahajud karena kesiangan. Yang ketiga apa? Mengqadha sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. 3 momen inilah berlaku qadha. Selain itu tidak ada. Masya Allah, cepat sekali hari ini pelajarannya. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi sebelumnya, kalau saya belum menunaikan sholat asar, keburu adzan maghrib, kira-kira maghrib dulu atau asar dulu? Termasuk saya belum sholat duhur karena macet, akhirnya keluar dari kemacetan pas jam 4. Ini kan waktunya asar. Saya duhur dulu atau sholat yang memiliki waktu? Kalau saudara-saudara kita dari NU biasanya pemilik waktu itu yang dimenangkan, berarti asar dulu baru duhur. Apakah begitu? Coba kita lihat. Dari Jabir bin Abdullah, langsung kita terjemahkan, bahwa Umar bin Khattab datang pada perang Khandaq setelah matahari terbenam. Dia caci orang-orang kafir Quraisy. Dia berkata, wahai Rasulullah, hampir-hampir aku tidak bisa sholat asar hingga matahari hampir terbenam. Maksudnya begini, perang Khandaq ini perang sangat berat, jumlah pasukan musuh terlalu banyak. Mau tidak mau Rasulullah harus mengikuti saran Salman Al-Farisi, harus membuat parit supaya musuh kalau menyerang berarti turun ke parit dulu. Nah, parit harus digali. Begitu waktu asar, musuh sudah dekat, parit belum selesai. Kata Rasulullah, asar tunda, parit dulu diselesaikan demi keselamatan kaum muslimin. Ternyata matahari terbenam, penggalian parit baru selesai. Rasulullah marah, para sahabat marah. Gara-gara orang kafir Quraisy, kita akhirnya terpaksa sholat asar pada waktu maghrib. Nah, kita lihat di sini, wahai Rasulullah, hampir-hampir aku tidak bisa sholat asar hingga matahari hampir terbenam. Nabi SAW bersabda, demi Allah kami juga belum menunaikan sholatnya. Kami segera berdiri menuju Buthan. Beliau berwudu untuk sholat, kami pun berwudu untuknya.
beliau menunaikan sholat asar setelah matahari terbenam, lalu sholat maghrib sesudahnya. Berarti apa? Yang didahulukan sesuai urutan, bukan pemilik waktu. Jadi Rasulullah tidak maghrib dulu baru asar, tetap asar dulu baru maghrib. Selesai, insya Allah cukup. Masih ada waktu 20 menit untuk tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, tidak terikat dengan masalah sholat, di luar pembahasan sholat silahkan. Oh ya, silakan Pak. Oh, jadi belum asar, sudah iqomat maghrib. Oh ya, bagaimana? Jadi karena kemacetan saya belum sholat asar. Lolos dari kemacetan, saya bisa belok ke masjid. Saya wudhu, saya masuk. Ternyata terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ini kan iqomat maghrib. Bagaimana caranya? Saya menjawab dengan jawaban Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Biarkan seisi masjid menunaikan sholat maghrib. Satu-satunya yang sholat asar adalah saya. Berarti apa? Kita akan duduk at-tahiyat berapa kali Pak? 3 kali. Udah otomatis. Rakaat ketiga, rakaat pertama nggak ada masalah. Rakaat kedua tidak ada masalah. Nah rakaat ketiga kita tetap ikut duduk bersama mereka. Begitu assalamualaikum kita berdiri untuk menuju rakaat ke 4. Loh, boleh tidak imam dan makmum berbeda sholat? Oh boleh, nggak masalah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pelajaran sebelum corona. Saya belum maghrib, saya belum sholat maghrib. Begitu masuk ini iqomat sholat isya, nggak masalah. Seisi masjid 4 rakaat sholat isya, satu-satunya yang sholat maghrib hanya saya. Rakaat pertama alhamdulillah seragam. Rakaat kedua sama-sama duduk at-tahiyat. Rakaat ketiga saya duduk at-tahiyat. Seisi masjid berdiri menuju rakaat ke 4. Ketika saya duduk at-tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, diam jangan salam, nunggu mereka yang turun ke rakaat keempat. Mereka duduk at-tahiyat, terdengar assalamualaikum warahmatullah, kita akan mengucapkan salam bersama seisi jamaah yang ada di masjid. Begitu Pak. Menunggu sampai selesai. Loh nganggur, nggak usah nganggur, banyak aja doa. Kan salah satu waktu berdoa itu apa? Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Insya Allah nggak nganggur. Berarti itu tadi jumlahnya 3 rakaat. Iya tetap 3 rakaat. Itu sudah termasuk maghrib dan isya. Iya. Ya enggak, jadi begitu maghrib selesai ya berdiri lagi 4 rakaat sendirian. Kita melanjutkan lagi yang isya. Isya, betul. Ya. Baik. Ada yang lain? Ada di luar sholat yang mau nanya tentang jual beli boleh, warisan, utang piutang, sogok menyogok, masalah riba. Problemnya itu rata-rata cuma masalah sholat. Silahkan. Soal ini
Warisan dan pemberian, berarti warisan dan hibah. Jadi ketika orang tua kita itu sebelum meninggal itu semua hartanya sudah dibagi-bagi ke anaknya gitu. Ya. Si A dapat ini, itu nanti gimana? Ya. Jadi tidak mengikuti hukum waris gitu loh. Baik, jadi anak-anak, bapak masih sehat walafiat, ibu juga sehat walafiat. Kalian saya dikumpulkan bapak akan bagi-bagi harta. Itu namanya hibah. Karena bapaknya masih hidup. Silakan anak pertama ambil rumah bapak di Merdeka Barat. Anak kedua ambil di Menteng. Anak ketiga silakan ambil 5 toko yang ada di Pasar Tanah Abang. Boleh tidak? Boleh. Itu hibah, bukan warisan. Karena ibu bapaknya masih hidup. Kalau kita ngambil madhab Hambali, ternyata baginya sesuai dengan ketentuan warisan. Yusikumullahu lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki dan perempuan sepikul segendongan. Itu Hambali, dan itu yang dipraktekkan oleh ulama-ulama Saudi. Tapi ulama Syafi'i, lo ini bukan warisan, bagi aja terserah, sama rata nggak masalah. Baik, itu bedanya warisan dan hibah. Mengantisipasi kalau ada anaknya nanti suatu saat tengkar, udah bagi aja dulu. Akhirnya ada teman saya, jadi bapaknya sudah membagi, sudah sepuh. Akhirnya setelah itu apa? Bulan ini bapak tinggal di rumah anak pertama, bulan besok di rumah anak kedua, terus tawaf bapaknya. Bapaknya sudah tidak punya rumah karena semuanya sudah diberikan kepada anaknya. Itu hibah. Ada yang lain? Iya Pak? Maaf, dari mana Pak asal? Jauh ya, Sidoarjo ya. Iya, Sidoarjo Sragen. Ini kan jauh, bukan Masaran kan Pak? Oh iya. Ya. Korupsi sangat tinggi. Oh, hasil dari nyogok. Baik. Nyogok itu sebenarnya bagian dari riba. Karena hadis ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Cek di Bulughul Maram, hadis ini dimasukkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ke bab riba. Aslinya begitu. Tapi coba kita lihat dalam mazhab Syafi'i, nyogok itu diperbolehkan ketika kita harus mengambil hak itu, dan itu hak kita, dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan hak itu kecuali harus nyogok. Kan ada birokrasi di Indonesia, itu hak kita. Tapi untuk mendapatkan itu kalau tidak nyogok gak bisa. Nggak usah disebut ya birokrasinya apa ya. Ini demi menjaga kode etik jurnalistik. Saya nggak mau nyinggung sana kemari. Pokoknya Indonesia kan begitu. Indonesia itu birokrasi Indonesia itu karakternya kalau bisa dipersulit kenapa tidak? Harusnya kalau bisa dipermudah kenapa tidak? Baik, itu hak saya. Tapi kalau tidak nyogok gak mungkin saya dapatkan. Itu boleh dilakukan, tapi tetap kita harus meyakini bahwa ini nyogok. Itu satu. Dua, saya punya kemampuan
punya syarat-syarat untuk bekerja di posisi di instansi itu. Tapi kalau saya tidak nyogok, saya tidak mungkin mendapatkan itu. Sementara banyak orang ijazah tidak punya, skill tidak punya, hanya gara-gara nyogok bisa kerja di instansi isu. Sementara saya punya kemampuan. Kalau saya tidak ikut-ikutan, berarti posisi itu diambil oleh orang lain yang tidak punya kapasitas. Maka nyogoknya tetap tidak benar, tapi diperbolehkan karena itu situasi, dan gaji yang dia terima itu sah, kecuali kalau dia tidak punya bakat, tidak punya skill, syarat-syaratnya tidak ada juga, hanya gara-gara nyogok dia bisa kerja di instansi isu. Itu jelas nyogoknya salah, gajinya tiap bulan yang diterima juga tidak halal. Gimana Pak? Nah, insya Allah begitu jawabannya. Ini jawaban dalam fikih madhabnya begitu. Diperlukan guru agama misalnya. Loh, saya kan kuliah di jurusan agama, disiplin ilmu saya miliki, tapi ternyata ada orang yang tidak kuliah kemudian pakai joki bisa dapatkan gelar SAG. Dia nyogok, saya juga nyogok. Jangan sampai dia masuk, akhirnya saya juga mendaftar lewat sogokan itu, gitu. Ini kelihatannya yang sudah terlanjur nyogok itu alhamdulillah gitu ya. Pasti begitu. Baik, ada yang lain. Seperti saya di sana itu bikin KTP, masya Allah setengah tahun nggak jadi-jadi, selalu belangko habis. Nah, saya cari ide, ada engkong itu kan orang tua, staf situ, kong 20.000 langsung. Coba di belakang barangkali masih ada sisa belangko, cuma 20.000. Padahal saya bolak-balik setengah tahun. Nah, berarti KTP yang saya bawa di dompet itu harganya 20.000 hasil nyogok. Tapi kalau nggak begitu, masya Allah sulitnya luar biasa. Ini ada pertanyaan lewat kertas. Apa itu hizbiyah? Waduh. Nah, ini kan pertanyaan ini tetangga dekat begitu sukanya. Tahu ya Mas Topik ya, tetangga dekat kan berisik. Sedikit-sedikit hizbiyah. Anta hizbi? Hizbiyah itu maunya berkiprah di kelompok itu saja. Mirip-mirip Khawarij. Pokoknya kalau tidak lewat kelompok itu nggak mau. Itu hizbiyah. Maka tolong warga Muhammadiyah jangan hizbiyah. Kalau ada warga NU punya kegiatan kemudian kita ikut bareng, masya Allah sangat baik. Hizbiyah itu fanatik kepada satu kelompok, membenarkan kelompok dia dan menganggap sesat di luar kelompoknya. Itu namanya hizbiyah. Bagaimana jika kita bekerja di suatu instansi dan menjadi marketing di CV lain, ada tender masuk ke instansi, apakah fee marketing untuk kita halal? Coba maksudnya gimana ini? Kita bekerja di instansi perusahaan A dan kita juga menjadi marketing di CV lain. Oh, berarti kerjanya di 2 PT. Ada tender masuk ke instansi, apakah fee marketing untuk kita halal? Ini harus diterangkan contohnya langsung, nanti ngobrol 2 mata lah dengan saya. Ini agak susah, tapi saya begini,
Misalnya begini, ada satu bentuk riba. Riba ini kalau di pelajaran dosa-dosa besar itu juga bagian dari gulul. Contohnya begini, kepala sekolah memanggil guru-guru bidang studi untuk rapat, masuk ke kantor kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu guru bidang studi, saya mengundang bapak-bapak untuk kita diskusikan dan bapak-bapak akan kita utus, silahkan survei ke penerbit-penerbit buku. Buku-buku apa saja yang bermutu, berkualitas, harga juga bagus, yang akan dipakai oleh siswa yang ada di sekolah kita. Silakan survei, saya sebagai kepala sekolah memberikan waktu 1 bulan. Nih duit ongkos transport, jajan, termasuk ongkos keringat, semuanya diberi amplop. Berangkatlah guru-guru mensurvei. Akhirnya dari hasil diskusi, buku-buku yang paling berkualitas, buku yang diterbitkan PT 3 Serangkai misalnya, otomatis kepala sekolah mengirim ke PT 3 Serangkai, tolong kirimkan buku-buku mata pelajaran A, B, C, D, E sekian sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah kami. Yang terjadi apa? PT 3 Serangkai pasti bahagia, bukunya laku. Akhirnya apa? Siapa yang membuat laku? Guru-guru bidang studi. Tidak jarang guru bidang studi akhirnya diundang, dikasih amplop, bahkan diajak piknik kemana, atau mungkin dikasih hadiah umroh. Nah, ini termasuk riba. Karena guru ketika survei ke penerbit-penerbit buku itu ditugaskan oleh kantor, keringatnya sudah dibayar oleh kantor. Berarti dia bekerja di bawah instansi, maka dia tidak boleh mendapatkan uang selain dari instansi itu. Karena kalau dia menerima tip-tip fee dari PT 3 Serangkai, maka fee itu akan mempengaruhi harga buku dan itu bagian dari riba. Jadi riba itu tidak selamanya utang 100.000 kembali 150.000, karena cabang riba itu ada 70.000, termasuk itu tadi. Kira-kira terjawab tidak? Saya kurang tahu. Satu penanya terakhir, ya. Jualan apa? Kuli. Ngasih lagi. Ya. Baik. Dr. Zain An-Najah memberi jawaban. Ada kuli ngantar beras, ngantarnya beras, naik turunkan beras, dia sudah dapat gaji dari bosnya. Oleh toko dikasih duit. Nah, sekarang ngasih duitnya itu karena fee, karena tips, atau karena yang punya toko melihat orang ini miskin, orang ini gajinya pasti kurang untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Kalau ngasih tambahan itu karena dia fakir, hukumnya boleh. Tapi kalau ngasih karena tip, itu tidak boleh. Seperti saya begini, saya kalau naik ojek
Itu suka saya tambahi. Ketika naik ojek, saya kan suka ngobrol, Pak penghasilannya berapa sehari? Akhirnya ngobrol-ngobrol, anaknya sekian, istrinya tanggungannya sekian, ya pokoknya untuk nabung sulit. Nah begitu selesai sampai tempat, harganya apa? 30.000, saya kasih 20.000. 20.000 itu saya kasih bukan untuk tip, untuk fee, tapi saya menilai orang itu kekurangan, perlu diberi tambahan. Gitu ya Mas? Ya berarti tanya kepada yang ngasih. Itu enggak Kalau saya biasa ngasih tambahan, itu saya punya keyakinan setelah dari hasil obrolan, hasilnya itu tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Bukan karena tipnya. Kalau itu guru tadi udah jelas kelihatan tip. Itu sudah jelas. Berarti tanya kepada yang ngasih, bukan nanya ke saya. Nah, jadi salah alamat kalau nanyanya ke saya. Jadi boleh memberikan tambahan karena dia miskin. Seperti begini, anak saya anjurkan, guru-gurumu di sekolah yang kekurangan siapa? Nah, disebut yang kurang ini. Ya udah, kasih. Ngasih itu bukan karena tip biar anak saya tambah disayang di sekolah, enggak. Karena murni dia dari hasil gaji ternyata masih harus ngontrak pun ternyata cari kontrakan yang paling murah. Jadi kita memberi bukan berharap semoga anak saya lebih disayang di kelas, murni karena hidupnya kurang. Intinya begitu. Insya Allah cukup ya Pak ya, nggak ada pertanyaan lagi. Terakhir, wah dari belakang, kenapa Mas? Melanjutkan pertanyaannya Bapak tadi, jadi kalau misalkan yang punya klub dikasih kepada kuliah, tetapi yang punya toko itu tahu dan keras bahwasanya karena setiap hari sudah menjadi seperti itu, bagaimana hukumnya? Kita tanyakan tadi, dia ngasih karena tips dengan tujuan biar si kuli itu tambah semangat, atau memberi karena si kuli itu gajinya tidak bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Bedakan. Kan ada orang ngasih tip biar semangat. Contoh begini, biasanya disebut, kalau di Arab disebut baksis. Sopir-sopir bus di Arab yang mengantarkan kita dari Madinah ke Mekah gitu, dari Mekah ke Madinah, itu kalau tidak dikasih tip itu nyetir seenaknya saja, ngebut, ngeremen, dadak. Kalau kita sampaikan, Pak sopir, ini ada jamaah pengen kencing, bisa tidak berhenti di rest area? Jawabannya usbur, tidak isbir, usbur, sabar. Umroh itu adalah ibadah. Tapi coba dari awal kita kasih duit sedikit-sedikit, tolong tanyakan jamaah, ada yang mau kencing tidak? Nah itu berarti tips yang mempengaruhi pelayanan. Biasanya di tiap-tiap bus ada tulisan baksis haram, tip untuk supir hukumnya haram. Biasanya dipantau karena begitu supir itu akan memberikan pelayanan berbeda kalau kita memberi atau tidak memberi tip. Nah kalau sudah begitu, nah berarti tip tidak diperbolehkan. Tapi kita biasanya mencari supir-supir dari Indonesia. Ternyata bisa Bapak
sesekali ngobrol sama sopir-sopir itu, ternyata gaji supir di Indonesia masih jauh lebih baik daripada di Saudi. Sehingga supir-supir itu bisa hidup di Saudi itu kalau mereka nyupir plus jualan. Maka kalau kita sudah selesai turun di bandara siap berangkat ke Indonesia, biasanya kita berikan kenang-kenangan, Pak, nih lumayan tanda kasih sayang antara kami jamaah umroh kepada Bapak. Jadi kita kasih apa? Di ujung, bukan di awal. Kenapa kita beri? Karena supir memang penghasilannya sedikit. Intinya begitu. Insya Allah cukup, tinggal satu kali pertemuan. Semoga bapak-bapak masih bisa berbondong-bondong datang ke Masjid An-Nur. Kita akan bahas besok kapan diperbolehkan mengulangi sholat. Kapan sholat boleh diulangi. Saya sudah sholat, boleh tidak sholat lagi? Insya Allah terjawab besok. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.